Cek 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 cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dalam profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga tolong dibantu itu aja. Dan yang mau kasih gue kopi ataupun takjil bisa banget baca di deskripsi. Di situ ada tempat berbagi untuk si Jack ini. Waduh. Ya langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini Shaggy dia pun pergi bersama dengan dua orang tetua untuk dapat mencoba menyelamatkan Yue. Dan di tempat inilah Shaggy dia melewati lantai pertama dengan cukup mudah, karena saat ini Shaggy dia ditemani oleh dua seniornya yang akan membantu dirinya. Dan ketika mereka memasuki lantai kedua, kini mereka pun langsung berhadapan dengan Bila datang mencoba untuk dapat menghentikan mereka. Tapi di sini dengan sigap dua tetua itu mencoba untuk melindungi Shaggy. Dan di sini mereka pun tahu kalau Bila ini memiliki sebuah efek yang dapat menekan mengurangi kekuatan kultivasi, dan tentunya ini jauh lebih berbahaya daripada ujian terakhir ucap dari Shaggy yang kini meninggalkan tempat ini, yang pada akhirnya mereka pun dapat lolos dan kini mereka akan memasuki lantai selanjutnya. Dan di lantai selanjutnya di sini para orang tua mereka pun tahu kalau ujian ketiga adalah ujian yang sangat-sangat berbahaya, karena di dalam tempat ini ada sebuah spirit ataupun roh yang menjaga tempat ini, dan spiritnya ada di puncak rank 6, yang artinya ini adalah sebuah domain, karena setiap langkah yang kita masuki di lantai 3 adalah domain milik spirit itu, ucap dari orang tua itu. Dan benar saja, di depan dari pintu gerbang menuju rank ataupun lantai keempat telah ditunggu oleh sosok spirit yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Dan di sini para orang tua itu mereka pun mengatakan untuk tetap berada di belakang dari mereka, dan jika terjadi sesuatu kepada kami, gunakanlah waktu yang kami ciptakan untuk dapat menembus gerbang itu, ucap dari orang-orang tua itu. Wow, benarkah? Apakah dia memang sekuat itu? Ucap dari Shaggy. Ya, ini adalah lawan yang terjauh yang dapat kami lalui, dan sekarang tolong jangan remehkan itu, ucap dari para orang-orang tua itu. Tapi di sini mereka juga cukup terkejut ketika tiba-tiba aja ada yang datang dan langsung menghancurkan spirit itu hanya dalam satu gerakan, dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana mungkin spirit level 6 ataupun rank 6 puncak dapat dijatuhkan dalam satu gerakan, dan itu adalah ulah dari Shaggy. Ya, sudah selesai. Ayo kita lanjutkan ke ujian selanjutnya, ucap dari Shaggy. Melihat kemampuan gila yang ditunjukkan oleh Shaggy tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Ini adalah Shaggy yang terkenal di Tianshuan. Serangannya sungguh mengerikan, ucap dari mereka semua. Tapi melihat mereka semua yang bengong membuat Shaggy dia berujar, "Hei, ada apa? Apakah kalian berdua tidak mau membawaku lebih jauh lagi?" Ucap dari Shaggy yang membuat kini iya, tunggu, ucap dari mereka. Dan di sini mereka pun tahu kalau ujian keempat pasti akan jauh lebih besar, tapi mereka berusaha untuk terus membantu Shaggy. Kami mungkin tidak akan dapat membantunya dengan banyak, tapi setidaknya kami juga ingin tahu tentang kemampuan dari Shaggy, ucap dari orang-orang ini. Dan ternyata ujian keempat adalah ujian petir. Ya, itu benar, ucap dari mereka. Ini bisa dikatakan petir dan juga tidak, ataupun ya biasa disebut sebagai ujian hukum Guntur, ujian dari mereka, di mana mereka juga mengatakan ujian ini adalah menguji tentang pikiran dari seseorang. Tetua Liu dan aku akan terus maju ke garis depan, dan kau akan masuk dari belakang. Pimpinan lu, kita hanya punya satu kesempatan, dan perhatikanlah baik-baik, ucap dari orang-orang tua ini. Dan di sini mereka juga tahu kalau mereka harus menjadi pemandu bagi bintang Tianshuan yang sedang naik daun ini. Pun di sini mereka juga baru pertama kali datang ke tempat ini, walaupun mereka juga tahu mereka tidak mungkin dapat memberikan banyak manfaat, tapi setidaknya mereka juga akan membantu. Ilusi macam apa yang akan muncul, pikir dari mereka. Tapi untuk Shaggy, tunggu sejenak. Perjelas dulu ujian macam apa ini, ucap dari Shaggy. Dan di sini orang tua ini pun pada akhirnya berbisik satu sama lain sebelum mengatakan kepada Shaggy, ini tentang sebuah kebingungan di dalam hati seseorang. Dalam jalur kultivasi, seseorang harus mengolah tubuh, keterampilan dan juga pikiran. Tetapi mengolah pikiran pasti mengarah pada sebuah keraguan. Semakin banyak keraguan, semakin mengerikan hukum Guntur yang ada di tempat ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh rekannya, karena dulu juga ada beberapa abad yang lalu ada seseorang senior dari sekte kami yang pernah memasuki tempat ini. Dan karena dia menyimpan begitu banyak keraguan, dan itu memicu sebuah hukum Guntur tingkat tinggi. Hukum Guntur yang sangat mengerikan, bahkan itu jauh lebih kuat, 9 kali lebih kuat, dan itu mengakibatkan senior kami dia berakhir di tempat ini. Ucap dari orang tua itu yang membuat Shaggy dia berujar, "Wow, apa ini?
Lagi ketika mereka berbicara kalau ini semua tergantung dengan inner demon mereka, iblis di dalam hati. Dan untuk lagi dia pun tahu kalau itu mungkin saja berlaku kepada mereka, orang-orang yang memang berasal dari dunia Tian Xuan. Tapi diriku ini berbeda karena aku tidak membutuhkan, tidak, kalau aku hanya membutuhkan poin XP. Jadi harusnya aku tidak memiliki inner demon, ujar dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini untuk dua pimpinan ini yang memang nggak tahu kalau Lu Xiaoqi adalah anomali, mereka pun kini siap pasang badan untuk dapat membuka jalan untuk Lu Xiaoqi. Tapi untuk Lu Xiaoqi, dia juga tahu kalau dua orang ini akan melakukan segalanya untuk dapat menyelamatkan Yue. Dan itu membuat Lu Xiaoqi dia pun bertanya, ada apa? Karena Yue itu tidak memiliki sebuah hubungan dengan mereka. Bahkan mereka juga bukanlah keluarga dari Yue. Tapi kenapa mereka sampai melakukan sejauh ini, bahkan meletakkan segalanya untuk dapat membantu Yue termasuk hidup mereka. Tapi di sini untuk orang tua ini mereka pun mengatakan kalau sejatinya jalan yang mereka miliki juga sudah hampir berakhir. Tetapi Yue, dia berbeda, jalan yang baru saja dimulai. Dialah yang akan mengangkat pedang Tian Xuan dan membawa masa depan ilmu pedang untuk melindungi semua makhluk. Dan melakukan segalanya untuk membawanya kembali itu adalah hal yang sepadan. Ujar dari orang-orang tua itu yang akan melakukan segalanya demi menyelamatkan Yue. Walaupun konsekuensinya sungguh sangat berbahaya. Tapi untuk Lu Xiaoqi yang melihat sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang itu membuat Lu Xiaoqi sungguh sangat kagum. Seperti yang diharapkan dari para kultivator pedang King Zhou. Mereka sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hebat. Meskipun rasanya seseorang harus berakhir di tempat ini, tapi lebih baik jika tidak ada yang berakhir di tempat ini. Ujar dari Lu Xiaoqi, dan itu membuat Lu Xiaoqi dia pun mengagumi keberanian dari mereka semua. Tapi aku punya sebuah cara unik untuk dapat menyelesaikan ini tanpa harus meninggalkan seseorang di tempat ini. Dan apakah kalian ingin mencobanya? Ujar dari Lu Xiaoqi yang membuat mereka pun bingung. Apa? Menyelesaikan ini semua tanpa harus ada yang berkorban? Benarkah ada cara seperti itu? Ya, ada. Dan sekarang para senior, tolong tetaplah berada di dekatku. Ujar dari Lu Xiaoqi, dan ternyata cara yang dimiliki oleh Lu Xiaoqi adalah cara yang seperti ini. Dengan cara melayang di atas dua orang itu. Karena Lu Xiaoqi tidak memiliki inner demon, maka petir kesengsaraan tidak akan menyerangnya. Yang membuat para orang-orang tua ini mereka pun bingung dengan cara yang diberikan oleh Lu Xiaoqi. Apa-apaan ini? Meskipun dia menyelamatkanku, tapi rasanya ini agak tidak pantas ya. Aku merasa tidak puas. Ujar dari orang-orang tua ini yang melewati sebuah ujian dengan cara berada di kolong dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Lu Xiaoqi, seperti yang diharapkan dari diriku, tidak ada inner demon karena aku bukanlah berasal dari dunia ini. Jadi ya lewat aja. Yang pada akhirnya kini Lu Xiaoqi berhasil melewati ujian tahap keempat bersama dengan orang-orang tua itu. Walaupun mereka tidak puas dengan prosesnya, tapi mereka puas juga karena pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan ujian tahap keempat. Dan untuk Lu Xiaoqi dia pun bertanya untuk ujian tahap kelima, tahap selanjutnya itu apa? Dan untuk orang-orang tua ini mereka pun mengatakan, ujian kelima kami belum pernah mendengarnya ataupun melihat sebelumnya. Oh, benarkah? Adakah sesuatu yang memang tidak diketahui oleh para tetua? Ujar dari Lu Xiaoqi. Ya, awalnya ini adalah sebuah tempat yang dirancang oleh mereka hanya khusus untuk para keturunan dari Black Bamboo saja. Tapi ya seiring berjalannya waktu, para pengikut dari sekte pedang yang lainnya, akhirnya ya tempat ini dibuka untuk semua pelatihan. Namun selain para pengikut dari Black Bamboo, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mencapai lebih dari ujian keempat. Ujian dari orang-orang ini, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini pula. Jadi hanya Sofragen dan juga para penerusnya serta murid-muridnya saja yang dapat melewati ujian tahap kelima, 6 dan juga 7. Dan bagi murid biasa hanya ujian tahap kelima lah maksimal bagi mereka semua. Dan tentunya kami tidak tahu tentang itu semua. Apa yang ada di depan sana, ujian dari orang-orang tua itu yang membuat Lu Xiaoqi dia berujar. Ternyata seperti itu. Dan sepertinya Pak Tuaji dia sengaja agar aku tidak melewati kekuatan yang dia miliki. Aku mengerti. Ujar dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Lu Xiaoqi dia juga tahu kalau artinya hanya Sofragen lah yang pernah masuki ujian sampai ke tahapan 7. Jadi ya sudahlah, ayo kita masuk ujian kelima. Ujian dari Lu Xiaoqi, dan ternyata di ujian kelima adalah banyak sekali boneka-boneka yang sedang terikat-ikat di atas sana. Jadi ini adalah ujian kelima boneka. Ya, mereka tidak terlihat sepertinya tidak berbahaya, ujar dari orang-orang ini. Tapi mereka juga bingung bagaimana mungkin hal-hal yang tidak berbahaya ada di ujian tahap kelima. Tidak mungkin, ujar dari mereka. Dan mereka yakin pasti ini adalah sesuatu yang berbahaya juga, hingga membuat mereka pun langsung berhati-hati. Tapi ketika mereka bersiap, tiba-tiba aja mereka merasakan sesuatu terjadi dengan tubuh mereka. Dan untuk Lu Xiaoqi, dia pun dapat melihat kalau ternyata saat ini dua tetua yang ada bersama dengan dirinya sepertinya masuk ke dalam sebuah ilusi. Dan untuk Lu Xiaoqi sendiri,
dia pun juga sama mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya, dan itu membuatnya pun ternotis, apalagi sosok itu dapat memanggilnya dengan namanya. Lishogi, hey, apakah itu kau? Aura ini pasti kau, ini adalah kau, Lishogi. Dan tentu Lishogi dia pun tahu suara dan juga aura ini, apalagi sosok yang ada di depannya memanggilnya dengan sebutan, anakku, sudah lama tidak bertemu, ujar dari seseorang. Sedangkan di luar sana saat ini Bibi Ning dia pun masih duduk bersama dengan Pak Tuaji, dan dia pun bertanya kepada Pak Tuaji, hei, apakah Lishogi dapat menembus dari lapisan keempat, ucap dari Bibi Ning. Dan untuk Pak Tuaji dia pun yakin kalau Lishogi pasti dapat melakukannya. Tapi untuk ujian kelima, ini agak sedikit rumit, ucap dari Pak Tuaji, yang membuat Bibi Ning dia pun bertanya, apa? Rumit? Apa yang membuat rumit? Ya, di sini Pak Tuaji dia pun mengatakan kalau lapisan kelima dipenuhi dengan benang dan juga boneka. Tapi itu semua hanyalah sebuah ilusi. Dan yang sebenarnya dibangkitkan adalah orang yang paling kau hormati dan juga paling kau kagumi. Orang itu seringkali sangat kuat dan konstruksinya berada di lapisan yang sama kuatnya dengan wujud aslinya. Bahkan hingga kepribadiannya pun sama. Aku banyak menderita ketika aku masuk ke dalam lapisan yang kelima, tapi untungnya master yang aku bangkitkan itu dia juga memiliki hati yang baik. Jadi aku sempat kenapa tehnya panas, asin, aneh rasanya, ujar dari Pak Tuaji, yang hampir aja dia keceplosan kalau sebelumnya dia memohon untuk dapat lewat, yang pada akhirnya dia bisa lewat. Tapi nggak mungkin dong dia mengatakan kalau dia memohon untuk lewat. Dan itu membuat Pak Tuaji menutup mulutnya sebelum dia mengatakan yang sebenarnya. Dan untuk Bibi Ning, dia pun ragu kalau apa dan siapa yang akan dibangkitkan oleh Lishogi. Karena Bibi Ning dia pun berpikir, apakah Lishogi orang yang paling dia hormatinya adalah Soft Dragon, dan jika itu adalah Soft Dragon maka Lishogi akan menghadapi Soft Dragon. Dan itu membuat Bibi Ning berpikir, apakah Lishogi benar-benar dapat mengalahkan Soft Dragon? Bagaimana jika itu benar? Pikir dari Bibi Ning. Tapi yang dibangkitkan oleh Lishogi ternyata bukanlah Soft Dragon, tapi bapaknya sendiri. Begitu ya. Setelah aku pergi, kau dan juga Dongli ternyata mengalami banyak hal yang cukup menarik bersama ya. Dasar kau anak baik. Kau benar-benar anakku. Kau bahkan membalaskan dendamku dan juga ibumu. Kau luar biasa nak. Dan untuk Lishogi yang melihat ternyata ini adalah wujud dari bapaknya, bahkan kepribadian yang sama, membuat Lishogi jadi ragu. Benarkah aku harus menyelesaikan ini? Harus mengalahkannya kah? Bisakah aku melakukannya? Ujar dari Lishogi yang memang agak sedikit ragu-ragu dan juga takut, karena dia nggak tega dong, masa harus mengalahkan bapaknya sendiri, apalagi udah lama nggak jumpa. Dan untuk orang tua itu yang memang memiliki sikap yang sama dengan aslinya, dia berujar, nah, aku sudah lama tidak ada di dunia ini, jadi kenapa aku di sini? Ujar dari orang tua itu. Dan kini pembicaraan pun langsung hening seketika. Dan untuk Lishogi, dia pun mengambil teh dan dia juga berujar, saat ini kita berada di sebuah penjara pedang dari sekte pedang. Untuk melewati level ini aku harus mengalahkanmu. Jadi begitu. Sekarang aku tahu bahwa aku hanyalah sebuah ilusi. Ini menjelaskan semuanya. Tapi ya, itu benar. Kau benar-benar terlihat seperti ayahku. Ya, aku mengerti. Jadi, kau merasa sulit ya dan gak enak hati ya untuk menghadapiku. Ujar dari orang tua itu yang membuat Lishogi hanya dapat terdiam saja dan membenarkannya. Dan karena orang tuanya ini sungguh sangat baik hati dan dia tahu kalau Lishogi harus mengalahkan dirinya, tapi tidak tega untuk melakukannya, membuat orang tua itu dia berujar, baiklah, aku mengerti. Lishogi, ayo berdiri sebentar. Sudah lama kita tidak bertanding dan aku merasa agak sedikit pegal-pegal dan juga gatal. Jadi apakah kau ingin bertanding melawan diriku? Ujar dari orang tua itu. Dan untuk Lishogi, iya, tentu saja. Yue saat ini sedang terjebak dan aku harus menyelamatkannya. Ujar dari Lishogi. Yue ya. Jadi ini Yue. Anak itu juga. Dia ada di sini juga ternyata. Tampaknya Lishogi, sosok bocah tengil yang hampir aja nggak bisa nembus rank pertama, kini dia menjadi rekan teman baik dari murid dari seorang Soft Dragon. Luar biasa. Kalau begitu aku juga semakin penasaran. Hei, anakku, kau sudah sekuat apa? Ujar dari orang tua itu yang membuat Lishogi dia pun merasakan kalau ilusi ini sungguh sangat nyata. Ilusi ini lebih nyata dari yang aku bayangkan. Dia bahkan ingat namaku, perjuanganku,
ini sungguh luar biasa. Ilusi ini benar-benar nyata. Ujar dari Lee Seok-gi karena sosok yang ada di depannya ini bapaknya terlihat sangat-sangat mirip sekali. Bahkan kepribadiannya pun sama. Dan untuk orang tua itu kini dia pun melepaskan bilah miliknya. Lee Seok-gi, hati-hatilah. Ini adalah teknik cek demo kita, Bruce Stroke. Dan untuk Lee Seok-gi, ya ini adalah teknik kita, Bruce Stroke. Ujar dari Lee Seok-gi yang sama melepaskan bila yang sama kepada bapaknya. Tapi Lee Seok-gi dia juga tahu kalau ini semua hanyalah sebuah ilusi. Serangan mereka berdua beradu satu sama lain. Dan untuk orang tua ini dia tidak menghindari serangan dari Lee Seok-gi. Dan itu membuatnya berujar, anakku, kau benar-benar layak. Kau benar-benar layak menjadi anakku. Sangat kuat, bahkan kau jauh lebih kuat daripada kakekmu. Benerkah? Kau bagaimana? Tanya dari Lee Seok-gi. Aku harusnya sudah hampir berakhir. Tapi maukah kau menundukkan sedikit kepalamu agar ayah bisa menepukmu? Ujar dari orang tua itu yang membuat Lee Seok-gi menempuk kepalaku. Mungkinkah ini adalah sebuah tipuan? Tapi ya, Lee Seok-gi pun menerimanya. Baiklah, kau bisa melakukannya. Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat kini orang tua itu pun dia pun mengelus kepala dari Lee Seok-gi dan dia juga berujar, anak tengil, aku ini hanyalah sebuah ilusi. Aku sudah lama tidak ada di dunia ini. Dan lain kali jika kau bertemu dengan ilusi lagi dan kali itu adalah ibumu, janganlah bersikap lembek ya. Ingat itu. Melihatmu tumbuh dewasa seperti ini, aku sangat puas sebagai seorang ayah. Ujar dari boneka itu yang kini lepas hilang. Dan ini adalah sebuah ilusi yang terlihat sangat amat nyata. Yang membuat Lee Seok-gi dia nggak bisa apa-apa lagi melihat itu semua. Dan setelahnya akhirnya Lee Seok-gi dapat kembali sadar dan dia pun melihat kalau ternyata dua seniornya masih membeku, masih masuk ke dalam sebuah ilusi yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, hei, apa yang mereka lihat? Apakah mereka masih belum bangun juga? Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Lagi pula di lantai-lantai selanjutnya mereka juga tidak banyak berguna. Ujar dari Lee Seok-gi yang kini akan meninggalkan para orang-orang tua itu. Tapi ketika Lee Seok-gi akan meninggalkan tempat ini, ada seseorang yang berujar, hei Master Sekte lu, tunggu. Ujar dari seseorang yang menotis bagi Lee Seok-gi. Dan ternyata itu adalah Pak Tua Liu yang ternyata berhasil lolos dalam ujian tahap kelima. Dan untuk Lee Seok-gi, oke, baiklah, ayo kita pergi. Ujar dari Lee Seok-gi. Di sini ketika Lee Seok-gi akan masuk ke dalam lantai ke-6, dia pun bertanya, hei, apakah kau benar-benar ingin mengikutiku? Ujar dari Lee Seok-gi, ya, itu benar. Aku akan mengikutimu. Di lapisan ke-6 disebut sebagai api penyucian dan dijaga oleh spirit dari Sovereign generasi ke-15. Dan nama itu berasal dari roh api yang terbangun selama hidupnya. Meskipun legenda mengatakan bahwa dia hanya memiliki jiwa yang tersisa, tapi setidaknya itu masih ada di rank 7 yang artinya sangat kuat. Ucap dari orang tua itu yang membuat Lee Seok-gi. Betulkah begitu? Menarik, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di dalam hati Lee Seok-gi dia juga merasa ada yang janggal karena Pak Tua ini jelas sebelumnya dia mengatakan kalau dia tidak bisa dan tidak tahu tentang informasi yang ada di lantai 6 dan juga lantai 7. Tapi kenapa tiba-tiba saja orang tua ini tahu tentang apa yang ada di lantai 6, yang artinya ini sungguh mencurigakan. Dan ketika Lee Seok-gi dia memasuki lantai ke-6, dia merasakan hawa yang sangat-sangat panas, sangat-sangat panas. Dan kini mereka juga ternotis dengan sebuah bola api yang tiba-tiba aja muncul tepat di hadapan mereka, dan itu adalah wujud dari spirit roh yang dimiliki oleh Sovereign ke-15, dan ini adalah sosok yang akan dihadapi oleh Lee Seok-gi selanjutnya. Spirit roh yang dimiliki oleh Sovereign 15, dan apakah Lee Seok-gi akan dapat mengalahkan sosok itu? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.